Pada kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah para wali, yaitu wali yang bernama Al-Fuzail bin Iyaz. Ia adalah seorang penyamun yang sangat kejam. Ia adalah seorang pemimpin perampok pada saat itu, yang dimana seorang Al-Fuzail bin Iyaz ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Kekuatannya diakui oleh semua orang. Dia adalah orang sangat terkenal, tapi terkenal dengan kejahatannya, dengan kekuatannya, dengan kekejamannya. Yang dilakukan setiap hari dalam hidupnya adalah yaitu menghadang kafilah-kafilah yang jalan, atau yang sekarang itu persis seperti dengan begal. Apabila ada seorang kelompok orang yang jalan atau sendirian membawa sebuah barang, pasti Fuzail ini dan anak buahnya melakukan perampokan. Sehingga pada suatu hari ada sebuah kafilah atau sebuah kelompok berjalan, yang dimana saat itu karena apabila lewat di salah satu bukit, itu di mana tempat didirikannya tenda dari Al-Fuzail, pasti orang yang lewat di tempat itu sudah tahu akan ada penyamun, sehingga siapa-siapa yang lewat pasti mempersiapkan diri dengan kekuatannya. Tetapi apa daya, dengan keganasan, dengan kekuatan, kejamannya Fuzail bin Iyaz ini, dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya untuk merampok orang yang lewat, sehingga pada saat itu ada pimpinan kafilah yang dimana sudah ikhlas mengikhlaskan barang-barangnya dicuri oleh Fuzail. Tetapi ada satu bongkahan emas yang disembunyikan, yang ditaruh di dalam bajunya, untuk sebagai disimpan supaya tidak dicuri. Pemimpin kafilah itu berpikir, bagaimana caranya saya sembunyikan ini? Bagaimana caranya supaya emas tidak dicuri oleh anak buahnya Fuzail? Sehingga pada saat ditekan pinggir sungai itu, pimpinan kafilah itu turun, kemudian melihat sebuah tenda di dekat bukit bawah pohon itu. Pemimpin kafilah itu berlari, kemudian pas membuka tenda, ternyata ada seorang yang sedang berjubah di sana. Kemudian Desalim Fuzail melihat pemimpin kafilah itu berkata, "Wahai pemilik tenda, izinkan saya untuk menyembunyikan emas ini, karena inilah salah satu-satunya harta benda yang saya bawa untuk saya bawa ke tempat kampung halaman saya. Bantulah saya." Ternyata pemimpin kafilah itu tidak mengenal wajah Fuzail, tidak tahu rupanya Fuzail. Dia hanya mendengar cerita-cerita kekejaman Fuzail. Sehingga apa? Fuzail pun tidak berkata apa-apa, hanya mengatakan kepada pimpinan kafilah itu, apa kata Fuzail? "Wahai pimpinan kafilah, taruhlah di bawah permadani itu. Nanti setelah selesai engkau lewati, baru kembalilah ke sini." Dengan senang hati, pemimpin kafilah itu langsung menyembunyikan emas itu ke bawah permadani tempat duduknya Fuzail. Kemudian kembali berlari menuju ke tempat kafilahnya bersama dengan teman-temannya. Setelah sampai di bukit itu, ternyata betul teman-teman dari Fuzail, anak buah Fuzail itu langsung untuk merampok semua barang-barang bawaan yang dibawa oleh sebuah kafilah ini. Sampai saking kejamnya itu, kalau tidak menyerahkan harta benda, maka akan dibunuh. Pada saat itu, setelah lewat, kafilah ini habis barangnya dicuri. Setelah lewat di tempat itu, barulah pemimpin kafilah ini diam-diam untuk kembali mencari sebuah tenda itu. Sampai di tenda, ternyata pemimpin kafilah itu mengintip, ternyata Fuzail dan teman-temannya sedang membagikan harta rampasan, harta curian. Apa kata pemilik kafilah? "Ya Allah, ternyata aku salah. Saya kira itu orang-orang baik. Saya kira dia orang yang menolong saya. Tetapi ternyata itulah namanya Fuzail, memimpin dari perampok di tempat ini. Ternyata saya memberikannya secara cuma-cuma.
Ya Allah, tetapi karena dia sedang mengintip, kemudian ada teman dari Fuzail yang melihat. Apa kata temannya? Wahai, siapakah itu? Siapa yang mengintip itu? Setelah mau dikejar, apa kata Fuzail? Wahai temanku, biarkan. Kesini, cepat sini. Disuruhlah pemimpin kafilah itu datang. Apa kata Fuzail? Wahai pemimpin kafilah, apa yang kau mau? Pemimpin kafilah itu ketakutan, tidak berani menjawab karena takut nyawanya akan terancam. Apa kata Fuzail? Wahai pemimpin kafilah, ambillah barangmu di tempat yang tadi. Aku tidak mengambilnya. Dengan senang hati, pemimpin kafilah itu langsung masuk ke tenda dan mengambil barang itu, kemudian berlari kembali saking takutnya dan campur bahagianya. Ternyata barangnya emas itu, batangan itu tidak diambil oleh Fuzail. Apa yang terjadi? Semua teman-teman Fuzail heran. Wahai Fuzail pemimpinku, kenapa engkau berbuat seperti ini? Tidakkah engkau membagikan kami sebagai anak buahmu? Apa kata Fuzail? Wahai teman-teman perampokku, orang tadi telah mempercayaiku untuk menyembunyikan harta bendanya. Oleh karena itu aku pun harus menjaga amanah yang telah diberikan oleh orang itu. Sehingga dengan saat itu banyak di antara teman-teman Fuzail marah kepada Fuzail dan mengeluarkan diri dari kelompok perampok itu. Semua teman-temannya keluar. Ternyata sebenarnya Fuzail sudah ada cahaya untuk bertobat. Sudah mulai bosan dengan perbuatan-perbuatan buruknya. Sudah mulai bosan dengan mencuri, dan dia akan bertobat. Sehingga ada juga pada saat itu, sebelum dia bertobat, apa yang terjadi? Pada saat terjadi perampokan juga ada seorang yang dirampok berkata pada saat itu, mencari Fuzail. Apa kata anak buah Fuzail? Di manakah ketuamu, Fuzail bin Iyas? Mereka menjawab, dia sedang sholat. Hah? Sedang sholat? Seorang perampok sholat? Iya. Kenapa? Kan ini belum waktunya. Ini belum waktu sholat wajib. Perampok itu menjawab, oh, Fuzail sedang sholat sunnah. Adakah makanan di sini? Katanya. Ada. Ini kami sedang makan. Bolehkah saya masuk bertemu dengannya? Saya akan bawa makanan. Perampok itu menjawab, wahai tuanku, pemimpin kami Fuzail bin Iyas sedang tidak makan. Dia sedang berpuasa. Hah? Sedang berpuasa? Bukan bulan Ramadan? Perampok atau anak buah Fuzail mengatakan, Fuzail sedang puasa sunnah. Terheran-heranlah orang itu. Kemudian setelah selesai Fuzail sholat, datanglah orang itu menghampiri, kemudian berkata kepada Fuzail, wahai Fuzail bin Iyas, pemimpin perampok di tempat ini, apakah engkau tidak bosan hidup seperti ini? Apakah kau tidak ingin berubah? Apakah kau tidak ingin bertobat kembali kepada Allah? Engkau sholat rajin, engkau puasa rajin, engkau berzikir rajin, tetapi engkau juga membunuh orang, engkau juga merampok orang, engkau juga mengambil barang-barang orang semuanya. Apakah itu hal yang kau inginkan? Kata orang itu. Fuzail kemudian menangis, kemudian berkata kepada orang itu, maafkanlah aku. Insya Allah, kata Fuzail, aku akan bertobat, tidak lagi menjadi perampok. Mendengar perkataan Fuzail pada saat itu, teman-teman Fuzail dengan serentak dia pergi meninggalkan Fuzail saat itu juga, karena Fuzail sudah berada di jalur taubatnya. Tetapi ada satu anak buah Fuzail yang tidak mau meninggalkannya. Fuzail mengatakan, tinggalkanlah aku, biarkanlah aku sendiri, jangan engkau ganggu,
biarkan aku sendiri, aku ingin bertobat pada Allah, aku ingin menebus kesalahan-kesalahanku selama ini. Tapi apa kata anak buahnya Yahudi itu? Aku tidak akan meninggalkan engkau, wahai Fuzail. Aku tidak akan meninggalkan engkau, wahai Fuzail, sebelum engkau melaksanakan apa yang aku inginkan. Apa kata Fuzail? Wahai temanku, apapun yang kau inginkan akan aku lakukan, asalkan setelah itu engkau tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Aku tidak ingin lagi mencuri, aku tidak ingin lagi merampok, aku tidak ingin lagi membunuh orang. Kalau begitu, kata temannya yang Yahudi itu mengatakan, wahai Fuzail, ratakanlah gunung pasir itu. Apabila itu mampu engkau ratakan, maka aku akan meninggalkanmu. Kita akan memutus pertemanan kita dan aku akan pergi jauh-jauh. Tidak, aku akan pergi jauh-jauh dan akan meninggalkanmu. Apa kata Fuzail? Aku akan melaksanakan apa yang kau inginkan. Betul. Mulailah Fuzail mencangkul gunung pasir. Secara akal, logika, tidak mungkin sebuah gunung akan rata, gunung pasir akan rata oleh satu orang manusia. Kalaupun bisa, pasti membutuhkan waktu yang sangat lama karena sebuah gunung. Tapi dengan keinginan yang tinggi untuk bertobat, dia betul-betul bertobat nasuha pada Allah. Dia melaksanakan apa yang diinginkan oleh temannya Yahudi itu. Mulailah dia mencangkul terus perlahan. Di saat sudah letih di tengah malam, sudah tidak mampu lagi untuk mencangkul tangannya, tidak mampu lagi untuk mencangkul, tidak mampu lagi tangannya untuk bergerak, badannya sudah letih. Begitu lelah, tiba-tiba datanglah angin besar pada malam itu. Kemudian dengan angin itulah gunung padang pasir itu menjadi rata seperti yang diinginkan oleh sahabatnya yang Yahudi itu. Pada saat dia bangun pagi itu, Fuzail pun terkejut melihat apa yang terjadi. Sebuah gunung padang pasir, sebuah gunung pasir ternyata rata. Pada pagi itu juga datanglah teman Yahudi itu, kemudian melihat ternyata dikira Fuzail bisa meratakan gunung pasir itu. Tetapi belum juga percaya, belum yakin akan taubatnya dari Fuzail. Satu permintaan lagi, wahai Fuzail. Apalagi, kata Fuzail, wahai temanku, tinggalkanlah aku, biarkan aku sendiri bertobat pada Allah, biarkan aku sendiri beribadah kepada Allah, tinggalkan aku lagi, wahai sahabatku. Aku tidak akan meninggalkanmu, kata Yahudi. Satu kali lagi permintaan aku laksanakan, maka aku akan meninggalkanmu. Apalagi, silahkan sebutkan, aku akan melaksanakan apa yang aku inginkan, kata Fuzail. Kalau begitu, wahai Fuzail, ambilkan saya sebuah emas di bawah kasur tempat tidur saya. Hanya itu yang kau mau, wahai Fuzail? Iya, ambilkan sekarang. Betul. Dengan keyakinan, dengan tidak ada rasa apa-apa, karena sudah merasa rapuh, sudah merasa betul-betul rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fuzail masuk ke kamar dari sahabatnya itu. Kemudian dia langsung mengangkat kasur dan mengambil emas itu. Sesampai di luar, langsunglah diberikanlah teman Yahudinya itu. Ternyata betul yang dibawa Fuzail adalah emas yang berisi kantong plastiknya itu uang dirham emas. Terheran-heranlah teman Yahudinya itu. Kemudian langsung dia duduk bersujud. Teman Yahudi itu kemudian mengatakan, Islamkanlah aku, wahai Fuzail. Fuzail terdiam dan heran. Apa kata Fuzail? Ada apa ini, wahai teman? Temannya itu menjawab, wahai Fuzail, sebelum aku menyuruhmu masuk di kamarku untuk mengambil emas itu, sebenarnya aku sudah menaruh tanah dalam kantong itu. Tetapi permintaanku sebuah emas dan kau ambil, ternyata tanah itu berubah menjadi emas. Oleh karena itu aku yakin bahwa tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka Islamkanlah aku, bimbing aku menjadi Islam, wahai Fuzail bin Iyas. Begitulah kisah tobat dari Fuzail bin Iyas yang benar-benar ingin bertobat pada Allah, yang benar-benar ingin berhijrah dari hal yang buruk ke hal-hal yang baik, dari hal yang kemaksiatan menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin.